Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Anggrini dengan NIM 1817051020 dengan 3 rekan saya, yaitu Niputu Yunika Sasmita dengan NIM 1817051104, Igede Wahyu Putra dengan NIM 1817051167, dan juga teman saya yang terakhir yaitu Niwayan Mega Mirnawati dengan NIM 1817051203. Untuk materi yang kami presentasikan adalah tentang imbalan kerja. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 1 yang pertama, yaitu jelaskan mengenai PSAK 24 revisi 2013 tentang imbalan kerja. PSAK 24 revisi 2013 menerangkan tentang yang pertama, imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Contohnya itu seperti gaji, bonus, cuti, dan juga iuran jaminan sosial. Yang kedua adalah imbalan pasca kerja, yaitu imbalan kerja yang terhutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contohnya seperti tunjangan pensiun. Lalu yang ketiga, imbalan kerja jangka panjang adalah imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Contohnya seperti cuti berimbalan jangka panjang. Lalu poin pertama bagian kedua, jelaskan mengenai imbalan kerja jangka pendek serta bagaimana perlakuan akuntansinya. Berikan ilustrasi kasus untuk beban gaji, cuti berimbalan, dan juga bonus. Imbalan kerja jangka pendek itu adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Contohnya seperti gaji, upah, bonus, cuti berimbalan, dan juga lain-lain. Untuk perlakuan akuntansinya, yang pertama, perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek sederhana karena tidak memerlukan perhitungan aktuaria dan tidak didiskontokan. Yang kedua, seluruh nilai imbalan menjadi hak karyawan diakui sebagai beban, kecuali imbalan tersebut masuk sebagai biaya produksi persediaan. Dikapitalisasi sesuai PSAK 14 revisi 2018 diakui sebagai persediaan, atau perolehan hasil tetap dikapitalisasi sesuai PSAK 16 revisi 2011 diakui sebagai aset tetap, dan imbalan yang terhutang diakui sebagai liabilitas. Lalu yang ketiga, perlakuan khusus pada cuti berimbalan dan bagi laba. Cuti berimbalan adalah hak cuti yang mendapatkan kompensasi berupa imbalan. Ada imbalan yang diberikan jika cuti diambil, dan ada imbalan yang diberikan jika cuti tidak diambil. Yang keempat, prinsipnya adalah yang pertama, ketidakseimbangan yang akan diterima ketika memberikan jasa yang menambah hak cuti berimbalan di masa depan. Lalu yang kedua, ketidakseimbangan yang diterima saat cuti terjadi. Contoh ilustrasinya itu yang pertama, untuk beban gaji, PT NLA memiliki 15 karyawan. Setiap karyawan berhak mendapat gaji sebesar 2 juta setiap bulannya atas pekerjaan yang mereka lakukan. Pada bulan April tahun 2020, PT NLA akan mengakui beban sebesar jawabannya yaitu beban imbalan kerja gaji pada debat sebesar 30 juta dan kas pada kredit sebesar 30 juta. Lalu untuk ilustrasi soal cuti berimbalan, PT ABC memiliki karyawan. Setiap karyawan berhak memiliki cuti selama 5 hari berimbalan setiap tahun sebesar 250.000 pada tahun 2018. 7 karyawan mengambil cuti penuh dan 3 karyawan mengambil cuti 3 hari. Maka pada tahun 2018 PT ABC akan mengakui beban sebesar apabila tidak cuti berimbalan dapat diakumulasi. Jurnalnya yaitu beban imbalan kerja cuti berimbalan sebesar 11 juta dan kasnya itu sebesar 11 juta. Lalu ilustrasi untuk yang ketiga, bonus. PT BTDS membagi bonus kepada karyawan setiap tahun sebesar 1,2% dari laba bersih bonus atas waktu tahun ditetapkan pada RUPS yang biasanya dilakukan 3 bulan setelah pelaporan, yaitu bulan Maret tahun berikutnya.
Perkiraan laba tahun 2017 sebesar 50 miliar. Maka berapakah PT BTDS mengakui beban dan liabilitasnya pada tahun 2017? Jurnalnya yaitu beban imbalan kerja bonus sebesar 600 juta pada debit, dan pada kredit itu biaya yang masih harus dibayar sebesar 600 juta. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang terhutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contohnya yaitu seperti tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan pensiun, dan asuransi jiwa pasca kerja. Selanjutnya itu karakteristik imbalan pasca kerja itu ada dua. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang merupakan program imbalan pasca kerja yang harus dikelola entitas terpisah yang disebut dengan dana pensiun. Perusahaan menyediakan dana pensiun berupa iuran kepada dana pensiun. Sedangkan imbalan kepada karyawan yang telah pensiun akan dibayarkan oleh dana pensiun. Hal ini yang menyebabkan program imbalan pasca kerja terpisah dari pembukuan perusahaan. Yang kedua, program imbalan pasca kerja harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran peserta atau disebut dengan program didanai. Selanjutnya itu program imbalan pasca kerja terdiri dari dua jenis berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, program iuran pasti, yaitu pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Pemberi kerja tidak berkewajiban hukum membayar iuran lebih lanjut apabila dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk pembayaran seluruh imbalan kerja. Program imbalan pasti, yaitu pemberi kerja wajib membayarkan sesuai dengan imbalan yang disepakati akan diterima kerja saat masa kerjanya telah selesai. Pemberi kerja berkewajiban hukum membayar iuran lebih lanjut apabila dana pensiun tidak sesuai aset yang cukup untuk membayarkan seluruh imbalan kerja. Selanjutnya yaitu entitas dana pensiun dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja untuk menyelenggarakan program iuran pasti dan peserta DPPK umumnya karyawan perusahaan pendiri atau mitra. Yang kedua yaitu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan atau pekerja mandiri, yang umumnya peserta DPLK adalah karyawan dari berbagai perusahaan ataupun perorangan. Selanjutnya yaitu perbedaan antara program iuran pasti dengan program imbalan pasti. Di sini ada 5 perbedaannya, yaitu yang pertama berdasarkan iuran, yang kedua berdasarkan imbalan, yang ketiga kewajiban entitas, yang keempat risiko aktuaria, yang kelima risiko investasi. Yang pertama itu besaran iuran. Pada program iuran pasti tetap atau ditentukan, kemudian pada program imbalan pasti tidak ditentukan. Yang kedua berdasarkan imbalan. Pada program iuran pasti tidak ditentukan, sedangkan pada program imbalan pasti tetap atau ditentukan. Yang ketiga itu kewajiban entitas tergantung kepada iuran yang disepakati. Kemudian pada program imbalan pasti tergantung kepada imbalan yang disepakati. Yang keempat yaitu risiko aktuaria, ditanggung oleh pekerja atau pensiunan. Di program imbalan pasti itu ditetapkan oleh pemberi kerja atau entitas. Yang terakhir yaitu risiko investasi. Pada program iuran pasti ditanggung oleh pekerja atau pensiunan. Pada program imbalan pasti ditanggung oleh pemberi kerja atau entitas. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Putra, NIM 1167.
Baik, saya akan mempresentasikan lanjutan materi dari bab 6, yaitu poin 1 bagian E, yaitu apa yang dimaksud dengan imbalan kerja jangka panjang lainnya dan perlakuan akuntansinya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Contohnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, bulan jubili atau penghargaan masa kerja berupa sejumlah uang atau berupa pin atau cincin terbuat dari emas dan lain-lain. Kemudian ada imbalan cacat permanen dan yang lainnya. Kemudian perlakuan akuntansinya, yaitu imbalan kerja jangka panjang lainnya. Perusahaan memperhitungkan total nilai neto dari jumlah berikut, yaitu biaya jasa, biaya bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto, kemudian pengukuran kembali liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Nilai neto diakui di dalam laba rugi terkecuali SAK lain yang menisyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin 2, yaitu perlakuan akuntansi untuk program imbalan pasca kerja. Yang pertama untuk poin 2A. Buatlah contoh transaksi mengenai perlakuan akuntansi untuk program iuran pasti. Buat soal dan jawabannya. Soal dan jawaban. PT GSD memiliki program iuran pasti dan iuran jatuh tempo tiap akhir bulan sebesar 12 juta. Iuran untuk bulan Februari 2019 telah dibayar sejumlah 10 juta pada pertengahan Februari lalu. Hitunglah transaksi liabilitas yang diakui oleh PT GSD pada 28 Februari 2019 terkait program iuran pasti. Jurnalnya yaitu beban debit sebesar 12 juta, kas dikredit sebesar 10 juta, dan liabilitas dikredit sebesar 2 juta. Kemudian untuk poin 2B, itu perlakuan akuntansi untuk program imbalan pasti lebih kompleks dari program iuran pasti. Jelaskan mengenai hal ini. Program imbalan pasti lebih kompleks dikarenakan membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang harus diakui dan kemungkinan menimbulkan keuntungan atau kerugian aktuarial. Untuk dapat memahami perlakuan akuntansi, maka perlu memahami dua komponen program imbalan pasti, yaitu kewajiban imbalan pasti dan aset program. Selanjutnya, poin 2C, yaitu terdapat beberapa istilah dalam program imbalan pasti. Yang pertama yaitu kewajiban imbalan pasti dan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP. Kewajiban imbalan pasti merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode yang lalu. Nilai kini kewajiban imbalan pasti atau NKKIP merupakan pengukuran pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini yang menggunakan tingkat diskonto, dan juga nilai yang dihitung oleh aktuaris secara berkala dengan asumsi keuangan dan demografi terkini. Yang kedua ada biaya jasa atau biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Biaya jasa kini adalah nilai kenaikan kewajiban imbalan pasti atau NKKIP atas jasa pekerja dalam periode berjalan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya masa kerja satu periode yang menimbulkan biaya jasa kini pada periode tersebut. Biaya jasa lalu ada perubahan NKKIP yang diakibatkan karena perusahaan melakukan amandemen program imbalan pasti yang dapat menimbulkan atau yang dapat meningkatkan atau menurunkan nilai NKKIP, atau perusahaan melakukan quartilement yang dapat menurunkan nilai NKKIP. Kemudian keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, yaitu
ketika perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konsumtif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti yang dapat menurunkan nilai NKKIP. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin 2C atau lanjutan yang sebelumnya. Terdapat beberapa istilah dalam program imbalan pasti. Yang pertama yaitu beban bunga adalah kenaikan NKKIP yang timbul selama satu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian atau pembayaran imbalan. Sesuai prinsip nilai waktu atas uang, nilai kini akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai masa depan dan nilai kini akan meningkat mendekati nilai masa depannya seiring berjalannya waktu akibat jarak periode yang semakin dekat. Peningkatan NKKIP diakui tiap periode sebagai biaya bunga yang nantinya akan disaling hapuskan dengan pendapatan bunga atau aset program menjadi beban bunga neto. Selanjutnya yaitu pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial adalah penyesuaian akibat perubahan asumsi aktuaria atas NKKIP. Nilai NKKIP harus ditelaah ulang secara periodik yang menyebabkan asumsi yang digunakan dapat mengalami perubahan setiap periodenya. Diakuinya NKKIP berdasarkan asumsi aktuaria terkini sehingga nilai tercatat NKKIP menurut perubahan lebih rendah, maka nilai NKKIP harus dinaikkan menjadi nilai berdasarkan asumsi nilai aktuaria terkini yang menimbulkan kerugian aktuarial, begitupun juga sebaliknya. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin 3 yaitu studi komprehensif, di mana pada poin ketiga ini kami diminta untuk mengunduh salah satu laporan keuangan PT TBK dan juga menganalisisnya apakah sudah menggunakan PSAK 24 revisi 2013. Dan di sini kami menggunakan laporan keuangan PT Semen Batu Raja Persero TBK. Seperti yang ada di belakang layar saya, ini adalah laporan keuangan PT Semen Batu Raja Persero TBK. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil analisis kami pada PT Semen Batu Raja Persero. Seperti gambar slide yang ada di belakang saya, ini adalah analisis dari kelompok kami tentang PT Semen Batu Raja Persero TBK. Dari hasil diskusi kami dapat kami simpulkan ada 3 analisis yang dapat kami paparkan hari ini, yaitu yang pertama, PT Semen Batu Raja Persero TBK hanya memiliki 1 poin pada CALK, yaitu poin nomor 22. Yang kedua adalah PT Semen Batu Raja Persero TBK sudah menerapkan PSAK 24 revisi 2013. Dalam hal ini dapat kita lihat metode yang digunakan pada PT Semen Batu Raja Persero TBK, yaitu menggunakan metode Project Unit Credit dalam mempertimbangkan asumsinya. Analisis yang ketiga adalah PT Semen Batu Raja Persero TBK menggunakan program iuran pasti seperti yang tertera dalam CALK yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia Persero TBK atau DPLK BNI yang akte pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan masing-masing. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin 4 tentang soal kasus 6.1 halaman 133 yang berbunyi PT Hari Tua memiliki program iuran pasti dengan jumlah iuran jatuh tempo tiap akhir bulannya sebesar 4 juta rupiah. Iuran bulan November 2015 telah dibayarkan sejumlah 3 juta rupiah pada pertengahan Desember 2015. Sedangkan iuran untuk bulan Desember 2015 telah dibayarkan seluruhnya pada awal Januari 2016. Maka di sini kami diminta untuk menghitung liabilitas yang diakui PT Hari Tua pada tanggal 31 Desember 2015 terkait dengan program iuran pasti. Selanjutnya, diketahui iuran bulanan jatuh tempo setiap akhir bulan. Nilai iuran bulanan sebesar 4 juta rupiah. Iuran bulan November telah dibayarkan sebesar 3 juta rupiah pada pertengahan Desember 2015.
iuran bulan Desember 2015 dibayarkan seluruhnya pada awal Januari 2016. Maka jawaban dari soal sebelumnya yaitu total iuran pasti tahun 2015 itu dihitung dengan iuran bulanan dikali dengan 12 bulan, yaitu sebesar 48 juta rupiah. Iuran yang sudah dibayarkan selama tahun 2015 yaitu pada periode Januari sampai Oktober sebesar 40 juta rupiah dan pada bulan November sebesar 3 juta rupiah. Maka total yang sudah dibayarkan pada tahun 2015 sebesar 43 juta rupiah. Untuk mencari iuran yang belum dibayarkan itu dapat dihitung dengan cara mengurangkan total iuran pasti tahun 2015 sebesar 48 juta rupiah dikurangi dengan total yang sudah dibayarkan pada tahun 2015 sebesar 43 juta rupiah. Maka dapat kami simpulkan bahwa liabilitas yang diakui PT Hari Tua pada tanggal 31 Desember 2015 terkait dengan program iuran pasti itu sebesar 5 juta rupiah. Itu dia materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan yang kami sampaikan dalam presentasi ini. Kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.